Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ketahuilah bahwa hidup kita di dunia ini telah digariskan oleh Allah untuk melewati tahapan demi tahapan. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempergilirkan masa demi masa dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian supaya manusia dapat mengetahui dan mempelajari serta membedakan antara orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman, serta untuk diuji siapa di antara mereka yang lebih baik takwanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan pergantian masa itu senantiasa kami pergilirkan di antara manusia agar mereka dapat pelajaran. Ali Imran ayat 140. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, saat ini kita berada dalam suasana pergantian tahun baru Hijriah, tahun 1444. Dalam menyambut pergantian tahun ini, sudah selayaknya kita berusaha meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Bulan Muharram adalah bulan mulia bagi kaum muslimin, sebab Allah sendiri telah memuliakan dengan sebutan Ashhurul Hurum. Sebagaimana tercantum di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan yang mulia. At-Taubah ayat 36. Dan di antara bukti yang lain yang menerangkan bahwa bulan Muharram merupakan bulan mulia adalah dianjurkannya berpuasa di bulan itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kunta shaiman ba'da syahri Ramadan, fasum li Muharramin, fa innahu syahrullah, fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin." Bila kamu ingin berpuasa setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Sesungguhnya di bulan itu ada suatu hari yang Allah berikan ampunan kepada suatu kaum dan kaum yang lain. Hadis riwayat Nasa'i. Di kalangan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bulan Muharram banyak dikenal dengan sebutan bulan Suro yang berasal dari kata Asura, artinya hari ke-10.
Hal ini berkaitan dengan sejarah pemberlakuan penanggalan Hijriyah di wilayah Kerajaan Mataram oleh Sultan Agung pada tahun 1633 Masehi. Kebijakan ini telah berhasil memadukan kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam, di mana sejak saat itu setiap tanggal 1 Muharram selalu diperingati sebagai tahun baru, baik dengan istilah peringatan 1 Muharram maupun 1 Suro. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram. Menurut banyak riwayat adalah adanya peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Asyura di bulan tersebut. Antara lain, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Allah memberikan derajat kemuliaan kepada Nabi Idris alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya dari banjir akibat badai dan banjir selama 7 bulan. Menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api oleh Raja Namrud. Menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, menghilangkan bala yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, mengampuni dosa-dosa Nabi Daud alaihissalam, menganugerahkan kekuasaan dan mengangkat Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan mendapatkan kaum Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari apakah yang kalian puasakan ini? Ini adalah hari yang Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menghancurkan Fir'aun dan kaumnya. Karena itu Musa berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah, maka kami pun ikut berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan umatnya agar melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalia puasa sunnah Asyura itu oleh Nabi dianjurkan untuk dilaksanakan 2 atau 3 hari sebagaimana sabdanya, sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda wa sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Berpuasalah kalian di hari Asyura dan bedakanlah dengan puasanya orang-orang Yahudi. Dan juga berpuasalah kalian sehari sebelum Asyura dan sehari sesudahnya. Adapun puasa Asyura itu sendiri banyak mengandung hikmah. Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura faqala yukaffir sanat mariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, ia dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lampau. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Peringatan 1 Muharram yang banyak diselenggarakan oleh umat Islam itu menjadi momentum untuk merenungkan kembali sejarah perjuangan nabi-nabi, khususnya perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hijrahnya Rasul bersama para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Mengingat amat penting dan menentukannya peristiwa hijrah itu bagi perkembangan Islam, Nabi sendiri telah memakai tahun baru Hijriah sebagai penanggalan umat Islam, yaitu pada saat memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menarihkan perjanjian dengan orang-orang Nasrani di Najran.
dengan memakai tahun kelima dari hijrah. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menetapkan berlakunya kalender penanggalan secara resmi dalam sistem pemerintahan dengan dimulai dari hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dan disebut dengan kalender Hijriah. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ungkapan sejarah awal kebangkitan Islam itu, maka dalam memperingati tahun baru Hijriah, umat Islam perlu merenungkan kembali pengalaman sejarah yang penuh dengan dinamika perjuangan dalam mengemban syiar agama Allah. Kemudian kita harus mawas diri sejauh mana kita dapat meneruskan nilai-nilai perjuangan mereka pada zaman modern ini. Dan marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bertambah banyakkah amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan selama 1 tahun yang lalu? Atau sebaliknya, marilah kita koreksi dengan jujur, adakah kemaksiatan dan kemungkaran yang kita perbuat selama ini bisa berkurang atau justru bertambah? Sekaranglah saat yang tepat untuk mengadakan perhitungan agar amal kita di hari-hari yang akan datang tidak terganjal oleh kesalahan di masa yang lalu dan tidak terulang lagi, dan kita tingkatkan amal soleh dan kebajikan. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita menyadari bahwa berapa lama pun manusia hidup di dunia ini, pada saatnya akan dipanggil kembali ke sisi Allah. Sebelum panggilan itu tiba, marilah kita gunakan tahun baru Hijriah ini sebagai titik tolak untuk lebih banyak berbuat kebajikan dan kebaikan. Wala tayasu min rohillah, innahu la yayasu min rohillah illal qaumul kafirun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.